Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian Azharani warahmatullahi. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bermujalasah, tentunya dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian Azharani warahmatullah, di kesempatan sore kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang ensiklopedia adab. Di kesempatan sore kali ini kita akan membahas terkait dengan adab al-qard, berhutang. Melihat realita yang ada, bahwa memang terkadang dikarenakan suatu hal itu seseorang terpaksa berhutang kepada orang lain. Saya yakin yang hadir di kesempatan sore hari ini, saya yakin semuanya pernah mengalami yang namanya berhutang. Gimana Bu? Enten mboten sing dereng nate utang? Hampir semuanya pernah berhutang. Dalam kondisi semacam ini, hendaknya seseorang itu mengetahui dan menjaga sejumlah adab-adab berkaitan dengan hutang. Adab yang berkaitan dengan orang yang berhutang itu, yang pertama adalah tidak berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Ya mesti toh Pak, jenenge wong utang mesti ya darurat. Ora darurat mesti ya ora utang. Nek didit ya mesti ora utang kok Pak. Gini maksudnya. Ya terkadang kan seseorang itu berhutang hanya demi kebutuhan pelengkap bangunan rumahnya agar terlihat lebih bagus, atau untuk membeli kendaraan terbaru yang lebih mewah. Mobilnya itu jenis mobil lawas cukup, ya cari putih karena cukup jenis. Ya. Tapi terkadang seseorang itu pengen yang lebih, pengen yang mewah, yang mungkin itu belum jadi satu kebutuhan. Ya. Oleh karena itu janganlah seseorang itu berhutang kecuali untuk sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi kehidupannya. Jadi ini orang pancen itu jadi satu kebutuhan mendesak, ya nggak perlu hutang. Nek duwe ya wis, ukuran duwe ya wis. Kecuali itu menjadi satu kebutuhan mendesak, misalkan dia anaknya banyak, anaknya 8 apa 9 pamannya. Mendesak ini ketika mau mudik ke tempatnya mertua, naik sepeda motor nggak cukup. Makanya beliau Ustadz Abu Fatihah itu mengatakan bahwa mobil itu bagi beliau bukan satu barang yang mewah. Kenapa? Karena itu jadi satu kebutuhan. Kemana-mana kalau harus satu keluarga ya harus diangkat semua. Ya. Jadi janganlah seseorang itu berhutang kecuali untuk suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi kehidupannya. Jangan berhutang untuk sesuatu yang bukan termasuk kebutuhan primer. Sekali kan betul zaman sekolah kebutuhan primer. Napa niku kebutuhan primer Mas Mun? Selali sing sekolah.
Ya, kebutuhan pokok. Jangan mudah berhutang kalau itu memang bukan menjadi satu kebutuhan. Ya, mau sekedar nuruti keinginan. Ya. Wis duwe HP Android, wis duwe HP Samsung pamane. Ya. WA wis iso, Facebook wis iso, Twitter wis iso. BBM wis iso, ijek kurang terima. Mergane apa? Tuh tampilannya kurang bergaya, akhirnya jolke. Padahal ya jarang digunakan, aslinya biasanya paling dia itu membutuhkan ya cukup telepon, SMS saya jarang-jarang udah pakai WA, paling telepon WA, Facebook udah cukup. Padahal HP sing sudah dia punya itu 3 ini sudah mumpuni. Ini cek kurang terima, kancane rame papat tok. Ya, kelasnya aku yang masa rame mengloro di sini. Ya, akhirnya beli barang yang lebih bagus. Padahal rantidit, misalkan aslinya rantidit ini gandeng terobsesi pengen duwe barang bagus, pengen HP yang bagus tadi direwangi hutang. Berarti kan dia mengejar atau berhutang karena untuk memenuhi satu keinginan, bukan satu kebutuhan. Maka kita sekalian harus membedakan mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan. Yang kedua, ada bagi orang yang berhutang. Yang kedua adalah berniat untuk melunasi hutang. Jadi orang yang berhutang itu mempunyai tekad dan niat untuk membayar hutang. Kenapa nggak enten Pak? Wong hutang kok duwe niat ranya yo ada saja. Takeh kadang kalau malah padu kok padahal ngeleng kewi. Jadi orang yang berhutang semestinya dia punya niat untuk melunasi hutang. Karena jika dia punya tekad niat untuk membayar hutang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk melunasi hutangnya. Akan dipermudah jalannya untuk bisa melunasi hutang. Sebaliknya jika dia itu tidak punya etikat baik untuk membayar hutang, maka Allah pun tidak akan membantunya untuk membayar hutangnya. Jadi tidak ada manfaatnya jika hanya sekedar ucapan ingin melunasi hutang sementara hatinya tidak bertekad untuk melunasi hutang. Yeah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis Bukhari nomor 2387 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disampaikan, man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang meminjam harta orang lain dan bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantunya untuk memulangkan harta tersebut. Di sing sapa wong utang marang wong liya, banjur dia itu punya etikat baik untuk segera melunasi utang, Allah akan memberikan kemudahan kepada dia untuk bisa melunasi utang. Yeah. Yang ketiga, adab bagi orang yang berhutang itu berusaha untuk berhutang pada orang yang solih. Apabila seorang itu berhutang kepada orang yang solih, niscaya dirinya itu akan merasa tenang. Kenapa? Karena akan terhindar dari pengkhianatan. Karena podo-podo sing ngaji ngerti ilmunya. Nah ilmunya wis tekan. Ya. Kalau orang itu orang yang solih, orang itu tidak akan merusak nama baik orang yang berhutang atau menyebarkan utang yang dia pinjam, atau mungkin mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu kalau kita itu punya sangkutan utang kepada orang yang solih. Karena orang yang solih ketika dia sudah paham, maka meskipun mungkin sing utang tadi belum bisa membayar hutang, dia tidak akan mengungkit-ungkit atau mungkin beberke kelemahan atau mungkin ya membuka aib saudaranya yang sedang berhutang kepada dia. Karena otomatis dia akan membuka aib orang lain, kan begitu.
Sebaliknya, apabila seseorang itu berhutang kepada orang yang nggak solih, ya, maka ia tidak akan merasa aman dari sikap-sikap tadi. Mungkin bayar telat, jatuh tempo bisa bayar. Saya gelem ae. Ya. Wong ora ngaji, ora ngerti ilmu kok, ora ngerti unggah-ungguh. Ya. Maka kalau kita itu mau berhutang, berusahalah untuk pinjam atau berhutang kepada orang yang solid terlebih dahulu. Banyak kan teman-teman itu, ya rakyat tangguh sidik-sidik ngantek wong piro gitu. Saya itu pernah ditawari sama. Kemudian yang keempat, ya, setelah berusaha untuk berhutang kepada orang yang solid, adalah berhutang sesuai dengan kebutuhan. Hampir mirip dengan yang pertama tadi. Ya. Jelasnya begini. Boleh jadi seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Itu artinya masih ada hak orang lain yang masih dia pikul. Ya kan? Dia mati, dia ninggal hutang. Berarti dia kan masih punya tanggungan. Nah, oleh karena itu usahakan untuk meminimalkan utang, yaitu berutang sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tadi. Contoh, apabila seseorang itu membutuhkan uang sebesar 5, aku butuh duit 100.000. Ya sudah, pinjamlah uang 100.000. Memang itu kebutuhan mendesaknya 100.000. Jangan berutang dengan 700.000 atau mungkin 1 juta. Butuhnya mung 100 kok nilai 500.000. Sing 400 nggo jagan-jagan apa? 400 kok nggo jagan-jagan butuhe mung 100 kok. Ya. Sebab hal itu lebih ringan untuk dipikul dan lebih memungkinkan untuk dilunasi nek utangnya sithik sesuai dengan kebutuhan tadi. Kayak pupung enek sing jile, Pak. Pupung enek sing jile. Iya pas nampa penak. Lah pas belek kuwi kadang kala kan abot. Wong kena hutang kok kuwi kok belek to. Ning wayahe belek terkadang itu awal. Wah, duitku kelong loh, Cah. Kelong loh, gue biar itu tambahan kok kelong. Ya. Jadi pinjamlah, hutanglah sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Jangan melebihi dari apa yang menjadi satu kebutuhan. Ya, kalau nek nuruti butuh, bangun nek tambah ini, wes nggak bisa mengendalikan. Jadi sing dibutuhkan mau 100 kok ngantek jileh 500. Ya. Kemudian yang kelima, adab orang yang berutang itu upayakan segera melunasi utang tepat pada waktunya dan jangan menundanya. Jadi apabila tanggal pembayaran utang itu sudah tiba, wis tekan jatuh temponya, maka orang yang berutang itu wajib mendatangi orang yang memberikan pinjaman untuk melunasi utangnya. Jangan sampai seseorang itu terlambat mengembalikan utangnya dan jangan menunda-nunda membayarnya selama memang dia itu sudah punya kesanggupan untuk membayar. Jadi wis enek duwite ning kadang kala piyai niku sok-sok ya kuwi mau awal leman. Alah, sing ben disanae. Padahal ketika orang itu sudah punya kemampuan untuk melunasi hutang kok dia tidak melunasi hutang kepada orang yang berikan piutang, maka dia itu sudah berbuat zalim. Matlul ghaniyyi dzulmun. Ya, orang yang menunda pelunasan utang itu sementara ia sanggup melunasinya adalah orang yang zalim. Hadis Bukhari nomor 2287. Banyaklah kalau kita sekalian teliti di masyarakat. Banyak orang yang sengaja memperlambat atau menunda pembayaran utang dari waktu yang telah disepakati. Kadang kalau nak gandeng duit ki wis enek ning pengen dienggo liyane sik, kepingin orang nyarutang sik pingine. Maka terkadang direwangi gorok. Sampai mungkin ya direwangi ngajari anake kon gorok.
Nduk. Engko nek wong lanang ngopit motor win ya, Nduk. Kondo simbok ra ono. Kanjeng Nabi temu ndi, Pak? Alas kowe engko kondo ngono ae. Ya padahal sing ngopit motor win kuwi bangkrut cek arep nakeh utang rutinan itu. Ya akhirnya kan anaknya tadi ya dengane gendeng karo mboke. Ya wani goro. Ngapunten nggih Pak nggih. Simbok nembe medal niku sengaja memperlambat untuk membayar hutang meskipun dia itu sudah punya dana tapi pengen dialokasikan untuk yang lain padahal sudah jatuh tempo ya. Jadi apabila seseorang itu belum mampu melunasi utang tepat pada waktunya maka ia harus datang kepada orang yang memberikan utang untuk memohon kepadanya agar berikan tenggang waktu. Jadi kula duwe utang kalih Pak Samsi 10 juta apa maneh. Umpama lho Pak. Umpama. Mungkin jatuh temponya tanggal 20 September misalkan. Nah, sampai tanggal 20 September itu kalau memang saya belum punya kemampuan untuk melunasi utang, saya harus menemui kepada Pak Samsi. Ngapunten Pak nggih niki pun tanggalnya terus terang niki dereng saged melunasi utang. Kula nyuwun tenggang waktu mulai nggih. Begitu mestinya adabnya, bukan malah lari dari kenyataan. Maksudnya gini, wayahe lunasi utang wis ora matur kali sing menehi piutang, malah keporo petuk ning dalan nyingkur, pindah golek dalan liyane. Begitu seterusnya. Akhirnya kan justru menjadi satu napa ya? Sekat sing mau niki hubungannya baik menjadi renggang mung gara-gara golek dalan liya ki mau. Padahal mungkin ketika saya menyampaikan ini kepada Pak Samsi, ya, utangnya niki kula dereng saged lunasi Pak Samsi wis legowo. Ya wis ra apa-apa, Pak. Ya, tak kei tenggang waktu sesasingkas gitu. Ning gandeng semestinya dia itu matur kalih sing duweni duit sing menehi piutang tadi, kok dia tidak sama sekali malah wis ora enek kabar, diparani gur mingset wae, ketemu neng dalan ning kok dalan. Nah, ini kan justru memberikan satu titik sekat hubungan silaturahim menjadi bengkak. Kemudian ada bagi orang yang berhutang yang berikutnya adalah membayar hutang dengan cara yang baik. Bayar utang kanthi cara sing becik. Caranya kados pundi? Caranya tepat waktu dalam pelunasan dan mendatangi orang yang memberikan hutang di rumahnya atau di mana tempat ia berada. Termasuk adab yang terpuji ini. Jadi sing jileh duit, sing utang kalau marani kali sing menehi utang. Ora kok malah ngenteni diparani karo sing menehi utang, ora ditagih, ora dibayar. Kewajibannya kita yang datang, kalau kita yang utang, kita yang mendatangi yang berikan piutang. Jangan sampai pemberi utang itu datang untuk meminta agar utang tersebut dilunasi, jangan sampai. Ya. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada seorang laki-laki menagih hutang yang pernah dipinjam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah beliau pun memerintahkan seseorang agar membeli unta untuk orang tersebut. Dia merintahkan minta bantuan kepada sahabat. Golekno unta. Ciri-cirine ngene iki regane kurang luwih sakmene. Kemudian si sahabat tadi setelah mubeng-mubeng golek unta toh, sahabat tadi tidak menemukan unta seperti apa yang dipesan sama Rasulullah. Sing podo karo jenise wis pokoke sepadan lah dengan unta yang pernah dipinjam oleh Rasulullah. Kemudian matur marang Rasulullah, ngapunten ya Rasulullah, kula pun mubeng-mubeng niku mboten wonten unta sing luwih becik. Mboten enten sing unta sing sami kalih sing nate dipun sileh.
Ning enten niku untane luwih becik. Untanya lebih baik. Lajeng piyambake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambake ngendika. Beliau berkata, beli saja enggak apa-apa. Beli saja yang itu lalu berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Jadi mengembalikannya dengan yang lebih baik. Ini tidak termasuk riba. Kenapa? Karena tidak termasuk akad di depan. Kecuali inisiatif dari beliau untuk gandeng golek sing padha rene tanpa sepengetahuan orang yang minjemi unta tadi, dikembalikan dengan unta yang lebih baik. Boleh macam itu. Sing penting betul masuk akad nggih. Umpam. Itu ada orang yang berutang. Jadi inti kesimpulannya yang pertama bahwa jangan berhutang kecuali itu menjadi satu kondisi yang darurat. Nek ora pancen butuh tenan ojo gampangake utang. Ketika berhutang itu sesuai dengan kebutuhan, bukan satu keinginan. Butuhnya apa? Kebutuhan primer yang harus dicukupi itu apa? Ya sudah, itu yang kita butuhkan. Berusaha untuk berhutang kepada orang yang solih. Kenapa? Kalau kita berhutang kepada orang yang solih, insya Allah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang yang berikan piutang, orang yang solih tadi tidak akan membuka aib kita yang berhutang, karena takut akan resiko ancaman bagi orang yang membuka aib saudaranya. Karena dia tahu dampak dari ketika orang itu membuka aib saudaranya. Karena janji Rasulullah, ketika barang siapa seseorang itu menutupi aib saudaranya ketika di dunia, insya Allah Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Setelah berusaha mencari hutangan pinjaman kepada orang yang solih, yang ketiga adalah berhutang harus punya niat untuk melunasi hutang. Aja duwe niat ngemplang. Justru nek ngemplang itu marake rezekine seret, rezekinya menjadi seret. Ya. Kalau orang itu punya etikat baik untuk segera melunasi hutang, insya Allah Allah akan berikan kemudahan jalan bagi dia untuk segera bisa melunasi hutang. Kemudian lunasi hutang tepat pada waktunya dan jangan suka menunda kalau memang sudah punya kesanggupan untuk membayar hutang. Danane pun enten tinggi lunasi hutang, segera lunasi hutang. Karena kita sekarang tidak mengetahui kapan dan di mana kita akan mati. Gitu. Kamu kok wong kuwi nek wis mati cek diutang. Nanti dia akan, kalau hutang tadi belum terbayar, dia akan sulit untuk bisa masuk jannah. Nah, termasuk yang namanya orang berkeluarga kuwi nek ndek hutang, kuwi ya kudu cerita karo pasangane. Mosok sing lanang ndek hutang nganti atusan yuta, sing wedok ra ro. Nanti sing arep nyaur sapa? Bila nanti ada apa? Ya, ada apa bagi ahli waris. Ya, ketika orang tuanya itu punya utang piutang, punya utang pada orang lain, sebelum harta itu dibagi, yang terutama, yang paling utama adalah ketika ada dana, baik itu dari peninggalan orang tuanya yang mati tadi, itu yang pertama kali adalah urusan hutangnya wong tuane iki dirampung sik. Umpama tegale didol, kuwi nglunasi utange wong tuane sik, lunas utange baru nanti warisannya dibagi. Ya, jadi segera melunasi utang kalau memang sudah memiliki dana untuk membayar utang. Yang keenam adalah membayar dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik ya seperti tadi, nekani kalih sing menehi piutang. Aja ngantek sing menehi piutang ngantek teko nang omah.
Liu jarene janjimu tanggal 21 banget gitu ya. Jangan sampai perlu urung nganti tanggal 21 ya dhewe sing diutang kuwi mara karo sing menehi diutangke seneng. Wah, iki tertib. Dadi sok bene nek nilai duit iki, nilai utang meneh gampang ngono. Coba disulayani ping pisan sok ben angel. Ya. Jadi membayar hutang tadi dengan cara yang baik ya, termasuk tadi ketika memang mengembalikan hutang dengan yang sepadan tadi enggak ada, boleh dikembalikan dengan yang lebih baik ya. Tapi ini etikat orang yang berhutang ya, bukan karena permintaan yang memberikan piutang atau tidak masuk dalam akad perjanjian utang piutang. Ada pertanyaan? Ya. Kalau yang mengutang itu tidak mengharapkan dikembalikan, dan yang punya hutangnya sudah mengambilkan 3 kali tapi tidak mau. Terasa gimana? Ketika memang kita sekalian berhutang kepada seseorang dan kita sudah beretikat baik untuk mengembalikan hutang tadi sampai beberapa kali, kok ternyata yang punya hutang tadi tidak mau menerima, ya sudah nggak apa-apa, berarti memang sudah diikhlaskan. Kita sekalian tidak perlu nopo ya maksa-maksa, karena memang dia sudah mengikhlaskan wis nggonen ora sah mbok sahur ora apa-apa. Nek nadanya halus loh ya, nek nadanya ketus ya berarti ada udang di balik batu. Nggonen ae mergo telat dibayar iki. Nggonen ae. Wis kamu halus Pak. Wis ngono. Jadi ya kadang wis ngomong ngono ora tak sah utang barang ra apa-apa, berarti memang kita punya etika tidak membayar utang ya. Kalau kita sudah beretikat baik untuk membayar hutang kok ternyata dia itu tidak mau menerima sahuran utang kita sekalian, ya sudah, alhamdulillah itu rezeki kita. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga kita sekalian bisa berhati-hati dalam bermuamalah kaitannya dengan berhutang ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.